ada teologi pembebasan atau al-syariah itu paling mentok kita baca kan. Itu pun nanggung bacanya. Maka di sini ya kita sebenarnya forum kiri Islam progresif ini kita buat ini sebenarnya untuk menggali semangat teologi pembebasan di dalam Islam gitu loh, seperti apa. Ini untuk merancang sebenarnya apa agenda-agenda kedepannya dan bagaimana kita membuat kurikulum dasar tentang Islam kiri, gerakan Islam kiri nanti. Ini untuk fokus ke gerakan mahasiswa. Begitu Mas. Nah langsung aja lah kapan masuk. Ini mantap sekali. Banyak yang nggak bisa datang Mas. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya aku karena mati Andri aja gitu. Yang pertama mati Andri, dan kedua tuh ya sebenarnya ini share aja karena tiba-tiba buku saya Islam Kiri yang dulu pernah terbit dicetak ulang lagi gitu. Oh Kemarin beberapa penonton di karena itu memenuhi kebutuhan Malaysia aja. Itu buku yang saya tulis kalau lama sekali. Buku itu saya tulis 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Waktu itu semester saya sudah sekolah kuliah. Zaman-zaman itu ada zaman-zaman Hasan Hanafi sedang tenar lah kira-kira dengan pendekatan itu. Itu kira-kira tahun 2000-an, 2000 2000 buku saya itu sempat di resensi Majalah Tempo waktu itu, karena itu buku pertama kali yang nulis terang-terangan tentang Islam Kiri. Waktu itu masih eksotik sekali bukunya karena saya nggak suka isinya, tapi saya suka covernya. Karena yang cover namanya Pak Hong, Pak Heri Om Wahyu. Si Om mau gitu, kali mau desainkan cover itu, dan itu menurut saya anjurkan kalian untuk beli, tapi beli covernya aja karena covernya bagus sekali gitu. Karena jarang sekali ada buku Islam covernya kelihatan kritik atas konglomerasi Islam, orang berbaju gedut dan memegang buku Islam gitu. Saya masih ingat cover itu bagus sekali, saya senang sekali cover itu gitu. Nah ya kira-kira 10 tahun yang lalu saya nulis buku itu, tiba-tiba Andri mengundang saya gitu. Saya pengen saya lupakan buku itu kira-kira. Terus belakangan teman-teman minta agar saya melanjutkan proyek itu. Yang kedua, saya dulu ngajar di Nurul Fikri, sebenarnya 1 semester saya ngajar di sana selama 6 bulan. Ya 6 bulanan lah saya ngajar di situ tentang Islam Kiri. Jadi saya punya kurikulum sistematis. Karena waktu itu saya diminta mereka untuk mengajarkan itu. 4 tahun yang lalu lah itu sudah kira-kira. Saya nggak tahu jadi apa anak-anak itu setelah saya ajar. Nggak punya banyak dampak. Artinya secara jejak historis gitu, ada beberapa perkembangan intelektual saya yang pernah mewarnai itu gitu, kira-kira begitu. Dan memang pada dasarnya saya memang dulu mula-mula berkecimpung dalam dunia gerakan Islam sampai hari ini tuh dimotivasi oleh suasana itulah, suasana intelektual seperti itulah kira-kira. Nah ada 2 buku yang penting. Buku ini buku penting sekali. Buku ini nggak terbit karena setelah ini buku itu dilarang terjemahkan. Judulnya Asal Usul dan Perkembangan Islam. Nanti saya minta Pak untuk mengkopi ke teman-teman yang mau pesan. Ini buku tulis oleh Ali Asgar Engineer. Ini buku dasar sekali karena buku ini tentang perkembangan Islam menurut perspektif yang kita sebut kiri lah kira-kira. Dan buku ini menarik sekali, banyak sekali tentang kisah-kisah Islam yang berbeda lah kira-kira. Asgar Ali selalu punya kecerdasan dalam melihat sejarah gitu. Nah di buku ini memang diceritakan tentang perkembangan. Buku ini menariknya ini dulu yang bawa namanya Mansur Fakih. Buku ini mula-mula yang bawa ke Indonesia. Lalu ada banyak buku Asgar Ali Engineer yang diterjemahkan, tapi orang jarang menerjemahkan buku ini. Lalu oleh Mansur ada kemasal Bayaki suruh menerjemahkan begitu. Kemudian buku itu dicetak oleh Pustaka Pelajar. Nah, di awal mula buku ini tidak begitu kontroversial, tapi ketika kontroversial Pustaka Pelajar menarik buku ini kayaknya dan tidak mencetak ulang lagi kira-kira begitu. Nah, karena Pustaka Pelajar akan merasa cemas dengan isi buku ini, kira-kira mungkin bisa jadi begitu. Dan mungkin juga pasarnya agak begitu menarik kira-kira. Yang judulnya seperti ini. Nah, sederhananya begini teman-teman. Kalau kita bicara Islam Kiri, kita akan bicara soal orang yang mempopulerkan pertama kali namanya Hasan Hanafi gitu kan, Asgar Ali gitu. Di Hasan Hanafi itu proyek Islam Kiri itu dibagi menjadi 3 fase gitu. Pertama fase yang dinamakan dengan fase klasik gitu. Fase klasik itu fase yang melihat Islam setelah historis, perkembangan sejak Islam itu dilahirkan. Nah, di sini banyak sekali diulas gitu. Misalnya, apakah benar Islam, apakah konsekuensi dari ajaran tauhid itu? Apakah konsekuensi dari ajaran la ilaha illallah itu? Disebutkan di sini Asgar Ali itu sebenarnya
yang berbahaya dari ajaran Muhammad itu, yang bahaya dari ajaran Islam itu adalah ketauhidan. Orang kalau tauhid la ilaha illallah itu orang akan tidak akan tunduk pada kekuasaan apapun selain kekuasaan Allah yang besar itu, begitu. Jadi dia tidak mau taat pada apapun, tidak mau. Dalam bahasa yang paling ekstrem, anarki itu dimulai dari situ lah. Maka ISIS itu kan sangat anarkis sekali, dia nggak mau mengakui apapun lah. Jadi dia akan hancurkan semuanya. Bahkan Partai Komunis di Iran itu menyebut tauhid itu prinsip sosialisme ekstrim dalam Islam. Maka Partai Komunis Iran itu menggunakan la ilaha illallah itu sebagai prinsip dasar baca realitas itu kan gitu. Nah, Muhammad Rasulullah itu, nah ini agak menarik. Ada buku judulnya Islam Awal yang saya sering katakan teman. Sebenarnya dalam penjelasan awal tauhid yang lebih dominan. Muhammad Rasulullah itu muncul belakangan katanya. Tapi la ilaha illallah itu yang paling dulu. Muhammad Rasulullah itu setelah pasca 100 tahun setelah Islam lahir dan setelah ada banyak buku tentang Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Artinya sebenarnya peran Muhammad itu dalam Islam awal itu sebenarnya tidak sebesar pada saat ini. Kalau kita bicara Al-Quran itu bicara Nabi Muhammad itu tidak banyak. Kalau kita lihat kasus itu Nabi itu tidak banyak. Bicara perbincangan tentang Nabi Muhammad itu tidak banyak. Yang banyak itu Musa, Yusuf dalam Quran. Nabi Muhammad sendiri tidak banyak diulas. Agak aneh karena pengajiannya Andre mbak. jadi agak aneh karena Nabi Muhammad itu jarang diulas gitu kira-kira. Nah itu terus kemarin. Yang kedua dalam proyek Islam itu namanya esok gitu. Esok itu sesuatu yang akan dijalani oleh umat Islam. Kira-kira apa yang akan dijalankan umat Islam? Mimpinya apa sih umat itu kira-kira? Nah, mimpi ketauhidannya adalah menciptakan masyarakat egaliter. Nah, itu mimpi besarnya umat Islam itu. Kalau mimpinya menciptakan masyarakat egaliter, maka harus ada upaya keras gitu untuk mencoba menghadirkan masyarakat egaliter itu dalam dunia Islam secara murni. Nanti kita akan muncul episode namanya peristiwa pembunuhannya Umar dan Utsman lalu Ali. Umar itu terbunuh, itu disebut di sini. Umar itu dibunuh oleh salah satu budaknya sendiri, gitu. Salah satu budak Umar, bukan budaknya sendiri, salah satu budak dari sahabatnya Umar. Itu budak itu cerita ke Umar waktu itu. Aku dianiaya nih, dianiaya sebagai budak gini. Lalu Umar tanya, lah pekerjaanmu apa? Ya pekerjaanku ya jadi budak segala macam. Aku suruh bayar pajak nih Umar, gimana? Ya duitmu kan cukup bayar pajak tuh, ngapain? Kamu nggak bayar pajak gitu. Nah budak ini marah gitu. Lalu dia bunuh Umar gitu. Jadi pembunuhan Umar itu adalah pembunuhan dalam istilah ajaran Islam itu pembunuhan keras gitu. Kira-kira budak bunuh salah satu penguasa kira-kira gitu. Utsman nanti dibunuh dengan cara mengerikan juga oleh mereka yang tidak suka dengan kemewahan Utsman gitu. Nah gitu juga Ali gitu. Ali dibunuh oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kekuasaannya Bani Hashim atau Quraisy gitu, kira-kira begitu. Jadi tuntutan masyarakat egaliter itu membuat semua upaya keras apapun dilakukan untuk menciptakan tatanan ini. Nah, kalau kita berhadapan dengan masa lalu esok, maka bagaimana yang sekarang oleh Hasan dan Nabi? Sekarang ini apa? Pentingnya untuk mengembangkan Islam yang lebih egaliter, Islam yang lebih toleran, Islam yang lebih memberikan kesamaan hak, Islam yang tidak mengenal feodalisme. Kira-kira begitu. Karena konsepnya adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah selain Allah ya nggak boleh berkuasa satu dengan lain, mendominasi itu nggak boleh. Kira-kira gitu. Prinsip itu. Nah, sebenarnya dalam sejarah kata Hasan Nabi, Islam itu abad pertama sampai abad ke-7 itu adalah masa yang paling keemasan. Kalau Hasan Nabi menyebut itu sebagai masa keemasan. Karena itu masa di mana orang-orang pinternya itu lahir semuanya. Karena prinsipnya bebas gitu. Tidak ada masa yang paling dahsyat ya. Nanti ada buku judul Sejarah Peradaban Islam. Saya punya kata sekali. Saya sampai kagum kok. Ibnu Sina tuh bayangkan. Karyanya tuh 424 loh, bayangkan. Itu kan banyak sekali orang tukang cetak aja kalah menurut saya. 424 tuh kan nggak masuk akal kira-kira. Itu kan banyak sekali Ibnu Sina tuh. Ibnu Sina tuh saya bikin buku tentang Ibnu Sina yang belum saya keluarkan namanya Suatu Lama. Ibnu Sina menguasai ilmu apapun tuh. Tapi dalam biografinya dia itu lebih menakjubkan lagi biografinya dia. Ibnu Sina itu sampai dia ikut satu kerajaan itu. Di satu raja itu semua orang kalau ulang tahun raja ngasih karya ya. Ibnu Sina tuh ngasih karya tuh banyak sekali. Sampai rajanya tanya begini,
emang kamu tuh nggak tidur loh? Kata Ibnu Sina itu, dia jawabnya itu indah sekali di novel itu lah dia kata. Ya aku nggak sempat lah tidur itu. Islam tuh menyuruh orang tuh belajar kok semua tidur itu kan menghina Tuhan. Ya kan tidur itu menghina itu menurut saya. Itu kedahsyatan intelektual hebatnya orang Islam, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi gitu. Saya sampai kadang-kadang kalau baca mereka tuh, ini orang ini makan apa ya? Pintar kayak gitu loh menurut saya. Enggak, itu enggak mungkin manusia normal gitu menurutku. Karena dia menemukan ya TBC, kornea mata, musik dia kuasai gitu. Saya kadang-kadang kalau kita ibaratnya masuk ke lorong waktu tuh kalau disuruh milih ke masa lalu kita akan kembali ke masa tuh. Lihat orang itu ngapain aja kira-kira. Karena dia generalis bukan spesialis. Nah, itu abad pertama sampai abad ke-7. Abad 8 sampai 14 itu adalah abad di mana pemahaman keagamaan kemudian dikuasai oleh doktrin dan syariah. Jadi hukum, karena Islam sudah mulai mapan setelah kekuatan politik. Nah, pada abad itulah cerita tentang Nabi Muhammad muncul. Biografi Nabi yang sampai ke kita itu adalah biografi yang ditulis 100 tahun kemudian setelah Nabi wafat. Maka ada pertanyaan, sebenarnya akurat nggak kisah itu? Kira-kira begitu. Kan kalau kita tanya, benarkah Nabi itu lahir pada tahun gajah? Gitu. Nah, itu banyak arkeolog meragukan itu. Gitu. Benarkah Nabi diangkat pada usia 45? Nah, itu banyak juga arkeolog meragukan itu. Karena tanggal kepastian lahir Nabi aja agak kontroversial. Bahkan ada buku yang agak masuk akal lagi. Mereka nggak yakin bahwa Nabi Muhammad itu ada. Gitu. Jadi ada kok orang ini. Dalam sejarahnya nama itu agak asing. Gitu. Nama itu muncul 100 tahun setelah itu. Sehingga agak orang nggak meragukan gitu, nama itu. Maka abad itu menjadi abad hadis-hadis keluar, pernyataan Rasulullah keluar, itu menurut mereka adalah abad-abad ketika Islam tuh mau mengkodifikasi kesepakatan kolektif sehingga agama ini ada ritualnya khusus gitu. Nah, itu hadis-hadis keluar masa-masa itu. Tapi itulah abad di mana kemudian Sunni Syiah itu berkembang menjadi atribut politik yang sangat doktriner lah kira-kira. Seperti di Indonesia sekarang ini. Ritualnya sangat ketat, banyak perangai-perangai yang tunduk pada kekuasaan ordo ritual itu gitu. Nah, tapi mulai abad 15 mulailah gerakan reformasi sampai sekarang menurut saya. Gerakan reformasi menjadi kencang sekali. Mempertanyakan sebenarnya misi Islam itu apa? Apakah misi Islam untuk mengabadikan kekuatan kaum feodal, ulama, kaum kaya, atau misi ini egaliter gitu. Nah, itulah Islam kiri muncul pada abad 15. Ide itu kemudian hadir. Kira-kira untuk mempertanyakan. Kok Islam jadi kayak gini sih, kok terbelakang, feodal, korup lagi, kira-kira begitulah kecemasan saya. Dulu nulis Islam kiri karena gagal juga karena itu kira-kira. Ini ngapain sih ulama nggak karuan kayak gini kira-kira? Apa benar Islam itu kayak gini kira-kira? Nah, malah ada pencarian sebenarnya Islam yang awal itu kayak apa gitu. Nah, kenapa itu muncul? Karena menurut saya latar belakangnya agama ini lama-kelamaan menjadi formalistik, kira-kira. Formalistik itu ya ibadah terus lah kira-kira. Jadi agama jangan sangat formalistik dan ritualistik. Jadi aturan busana, aturan peribadatan, aturan apapun makin hari makin mengurung umat dalam instrumen-instrumen agama yang sangat teknikal lah kira-kira gitu. Bukan semangatnya kebebasannya hilang kira-kira gitu. Jadi orang lebih takut tidak sholat ketimbang orang melupakan kaum fakir. Misalnya orang lebih suka naik haji umroh ketimbang membebaskan yang miskin kayak gitu-gitulah kira-kira orientasinya jadi orientasi kayak gitu. Yang kedua memang Islam ini dilatar belakangi oleh kesadaran kritis orang-orang sanksi kepada agama. Nah, orang nggak percaya pada agama ini bener nggak kayak gini. Ya misalnya Islam awal itu kan kemudian menghujat. Bener nggak Nabi ini ada nggak? Jangan nggak ada. Adalah. Semua sepakat ada Nabi Muhammad. Maksudnya nggak ada. Kalau sepakat nggak ada berarti semua orang bohong dong kira-kira. Tapi sekarang kita menuju kemana dong? Ke Al-Quran. Misalnya Islam kritis mengatakan ini dalam Quran selalu sudah dikatakan Nabi itu orang biasa gitu. Itu kisah manusianya Nabi itu ditonjolkan ketimbang kisah Nabi yang banyak mukjizat tapi nggak ada kira-kira. Nah, maka disebutkan di Nabi itu orang biasa sebenarnya. Ya, makanya orang Quraisy kan tanya-tanya waktu dia Quran ditanyakan, kenapa sih kamu angkat Nabi kok dari miskin lah, kayak pergi ke pasar lah, masa Nabi kayak gitu kira-kira. Nah, orang kan selalu jawab, bukan, memang Nabi ini orang biasa, manusia biasa normal kayak kita. Ya dia menikah, dia punya anak, bahkan dia cemburu pada Aisyah, gitu kan sampai ada ayat yang misalkan Nabi itu agak curiga dengan Aisyah masa pulang-pulang sama cowok lain lah gitu lah, ketinggalan perang lalu sama cowok lain. Normal, kalau dia Nabi hebat itu kan, oh enggak lah istriku nih baik karena kemampuan
diberi inspirasi oleh Allah kira-kira kan tidak, Nabi juga agak cemburu sama Aisyah. Jangan-jangan selingkuh dia kan begitu kira-kira. Enggak. Sampai Allah tuh turun tangan setiap kali ada konflik di rumah tangga Nabi. Kalau Nabi ini hebat kan semua istri cuma dibius aja takut semua kira-kira. Wong istri Nabi aja konflik kok gitu lah, apalagi yang orang mengatakan poligami harus adil segala macam nggak masuk akal gitu. Wong istri Nabi aja konflik, sampai Allah tuh turun tangan untuk nyelesain konflik antar rumah tangga ini kira-kira. Sampai Allah sampai katakan kan, ya kalau kau nggak kayak gini terus ya mending diceraikan aja kan begitu. Itu sampai Allah rumitnya atau memecahkan konflik suami istri gitu kira-kira. Nah itu karena itu biasanya Nabi itu. Kira-kira. Nah yang ketiga karena ada suasana di mana keadilan itu jadi tuntutan. Kira-kira. Nah, menurut saya yang terakhir Islam kiri itu lahir karena nasionalisme yang kuat gitu. Nah maka ya sederhananya sepelenya gini aja. Islam kiri itu pertama pendekatannya itu maslahah gitu. Apa yang baik untuk umum itulah agama. Agama itu bukan baik untuk diri sendiri, baik untuk umum. Itu mesti benar, itu agama namanya. Kok sampai sholat itu tidak berdampak implikasi sosial, maka kamu tuh keliru sholatnya. Kira-kira begitu. Kok kamu ke masjid kok tiba-tiba kamu nggak sensitif, berarti salah kamu arah kira-kira. Jangan ke situ kamu. Harus ke pasar kemana lah kira-kira. Karena itu pendekatannya kemaslahatan. Nah, yang kedua Islam kita itu mesti rasional gitu. Ya, kenapa kita harus mihak? Ya, kenapa la ilaha illallah itu ilah yang ya karena rasional, karena nggak ada kekuasaan, orang tidak boleh mendominasi. Rasionalnya adalah kita ini individu bebas, punya solidaritas, kepedulian. Itu rasionalnya di situ. Nah maka kalau seperti itu, kenapa orang Islam itu mundur? Kalau orang Islam itu mengatakan bukan karena tidak memegang Quran dan Sunnah, bukan. Itu karena orang Islam itu miskin gitu. Gimana orang maju melarat atau ekonominya ya gimana mau pintar orang miskin kok kira-kira miskin itu maka orang yang nggak bayar zakat diperangi gitu kira-kira karena miskin karena miskin maka dia goblok kalau miskin pasti dia lapar kalau lapar dia mudah ditakut-takuti gitu kira-kira kalau Islam gitu melihatnya tuh faktor penyebab itu struktural. Nah karena itu Quran kemudian dibaca sebagai keinginan Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu struktur. Jadi Quran itu provokatif banget untuk ngejak orang itu berani lah kayak gitu. Jadi nggak ada urusan Islam kiri itu dikir harus sholat berapa kali, berapa puluh kali itu terserah lah orang. Lo mau sholat 4, 5 rakaat, 10 terserah lah. Yang penting kau bebaskan atau tidak ya kira-kira. Karena toh semua cerita dalam Quran itu pembebasan semuanya kira-kira begitu. Nah bahkan dalam buku Islam awal itu saya agak terkejut juga itu menyebut bahwa sebenarnya banyak ayat hilang itu diantara ayat-ayat tentang pembebasan gitu. Ini kan kodifikasi ayat itu kan dimulai dari masa-masa Utsman. Nanti kodifikasi yang Quran sebenarnya itu kan masa-masa Umar bin Abdul Aziz kira-kira dikodifikasi total. Nah ada banyak ayat-ayat yang hilang kira-kira. Nah ya, bagian besar dari hilang itu kisah-kisah pembebasan struktural ini. Kalau sudah sejauh itu memang kita harus punya praktisi pengetahuan yang agak dalam. Gitu Andre. Cukup itu aja Andre. Islam gini itu. Nanti kalau makin berat makin serius kan Andre. Makin gak ada pesertanya Andre. Ini bukan diskusi ekopol Andre. Diskusi sederhana aja. Ya. Agama itu pokoknya dipahami gitu lah. Kok enggak apa-apa enggak sholat itu. Yang penting kamisan lancar. Berjuang terus ya. Pembebasan itu. Aku juga tuh ambil cuma cari jalannya nggak sholat aja kira-kira. Ya gitu dulu. Tapi nanti ini di copy aja. Kali ini bagus sekali. Buku ini bagus sekali. Menarik. Nanti tak copy kan. Ya memang beberapa hal sih Mas sebenarnya di dalam rencana agenda kita ke depannya kan kita juga masih butuh pandangan yang jelas ini mau kemana sebenarnya gerakan Islam kiri dan relevansinya di gerakan mahasiswa di Indonesia ini gimana? Karena kalau kita ini apakah sama nggak sih Islam yang dimarxiskan disosialiskan kan atau sosialisme yang diislamkan atau memang ini hadir dalam kesetaraan kayak Asgar, Ali Engineer, terus juga si siapa Hasan Hanafi, Ali Syariati dan kawan-kawannya dan lain-lain lah. Mungkin teman-teman lah ada yang mau bertanya lah, mau perujukkan. Oh nggak bertanya juga nggak apa-apa. Curhat. Ya lah.
pembahasan Islam kiri. Ini mantap ada kopi-kopinya. Kalau harga warna habis. Ada kesan itu. Iya. Enak gitu Pak. Menjelang puasa. Kalian di anu aja pesen aja. Ketik apa diskusi biasa aja di WA ya. Langsung mulai. Ayo ya. Lagi ngobrol. Iya. Mantap ini, aduh, Mas Andri ini mantap sekali. Kita harus niat Andri itu harus kita dukung lah kira-kira. Biasanya niat dia nggak selesaikan kuliah itu nggak kita dukung dari kali ini. Oh iya mas, ada beberapa hal misalnya terkait Hasan Nabi kan kita melihat satu model buku Hasan Nabi kan tebal sekali tuh ya. Dari Iya. apa Islamolognya itu kan, Islamolognya itu kan melihat gerak sejarah sebagai suatu model transformasi sosial gitu. Cuma problemnya kemudian kalau diskusi apa melihat Hasan Nabi kan kemudian dia melihat gagasan-gagasan Islam itu sebagai kritisisme sejarah gitu, ada apa menggunakan apa gaya mengadopsi lah epistemologi yang kemudian dikembangkan dari Eropa yang karena dia belajar di Eropa terus membaca gerak sejarah di dalam melihat sejarah Islam gitu. Cuma problemnya kemudian pada tingkatan sejauh mana kulturnya itu, budaya Islam itu sebenarnya dibungkus di dalam kritisisme dia kan, karena nggak bisa juga menghilangkan satu aspek ritual di dalam Islam gitu, dan aspek yang lain adalah aspek kebebasannya itu, kritik-kritik sosialnya gitu. Nah, memadukannya itu kemudian karena dia menggunakan satu model kritisisme di dalam Islam, dia harus meminggirkan konsepsi kebudayaan itu. Nah itu menurut saya, jadi ada yang kita anggap sebagai model yang kodifikasi yang ini adalah bagian dari masa lalu, dan gerak itu adalah gerak yang kemudian itu harus ditinggalkan itu. Nah terus yang tersisa sebetulnya nilai-nilai Islam yang fundamental di mana sebetulnya. Nah, kalau itu adalah bagian dari satu sejarah saya gitu. Aspek normatifnya sebetulnya di mana gitu Islam yang mungkin dipertahankan oleh Hasan Nafi dan kelompok-kelompok yang punya pemikiran Islam. Jadi apakah aspek normatif itu kemudian dihilangkan gitu, atau kemudian itu adalah bagian dari satu rezim saja, itu rezim masa lalu. Itu yang kadang Iya, aku nanti teman-teman share aja, kita kan aja sama-sama kita ini kan Islam semua menurut saya. Jadi diskusi Islam tuh enaknya karena semua menikmati pengalaman beragama ini gitu. Kecuali di sini ada Mbak Ariani yang kita agak rumit gitu, kira-kira kalau ada Mas Wendy kan agak susah kita jelasinnya. Tapi menurutku kalau kita bicara Islam gitu, sebenarnya Islam awal tuh kayak apa tuh gitu. Kita ini kan berislam itu kan mengikuti garis kebiasaan gitu. Kita sholat, cara kita melihat sekeliling kita sholat gitu. Andai kata kita tinggal di tempat di mana tidak ada adzan, dan kalaupun adzan kita orang boleh nongkrong gitu, kita akan melakukan itu. Karena ada semacam proses karena Islam di Indonesia sudah masuk pada proses kultur ya. Jadi orang kemudian mengikuti ini secara pembiasaan. Gitu. Di titik itu sebenarnya pertanyaan dasarnya kemudian sebenarnya Islam awal itu seperti apa wujudnya? Perjalanan intelektual saya belajar yang terakhir buku kemarin agak provokatif itu, saya kadang-kadang juga agak tercenung lama gitu kalau melihat perjalanan Sirah Nabawiyah. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, karena sebenarnya tidak begitu otentik juga, tapi itu perjalanan yang kita sepakati bersama. Bukan tidak otentiknya, semua orang sepakat dengan kisah itulah kira-kira. Kalau kita katakan bohong, kita sendiri nanti lama bisa dipukul pula kita soal itu. Kayaknya kalau dari perjalanan itu, doktrin Islam itu muncul tiga prinsip yang disebut oleh Nabi juga, oleh tiga prinsip. Pertama, tauhid. Konsep tadi yang saya katakan la ilaha illallah itu konsep dasar gitu ya. Membuat Islam itu terikat dengan yang lain-lain. Maka kritik utama Islam itu di zaman Mekah atau Madinah itu sebenarnya kritik atas
bukan hanya berhala, tapi kritik atas orang Kristen yang menganakkan Yesus gitu misalnya, atau orang Yahudi yang merasa diri dia unggul gitu. Jadi kesalahpahaman mengenai siapa Tuhan itu dikelirkan dulu oleh Islam. Ya Tuhanmu tuh kok nggak bisa ngomong siapa Tuhan tuh nggak bisa karena terlalu kuat, terlalu gede lah kira-kira. Dalam istilah Stephen Hawking tuh nggak bisa kau jangkau lah kira-kira. Kalau kamu lihat film Stephen Hawking yang teori everything itu kan dia ditanya oleh pacarnya loh, kamu jurusan apa? Kosmologi. Kosmologi itu apa sih? Hawking nggak jelasin. Kosmologi itu ada ilmunya orang ateis yang soleh. Orang ateis yang soleh itu namanya pengetahuan kosmologi. Ateis itu bagi Hawking itu ada yang soleh ada tidak. Hawking itu soleh sekali. Jadi karena dia nggak bisa jawab, maka di sekolah Hawking ini permainan dadu lah. Tuhan itu bikin dadu. Kita nggak paham nih gimana caranya, tapi kita tahu nih. Maka dalam buku History of Time kan ada pertanyaan Tuhan. Hawking nulis buku itu untuk Tuhan sebenarnya. Dia akui Tuhan itu, cuman karena dia nggak tahu pola permainannya gitu, maka dia hanya katakan, Tuhan kamu tuh ngejak main dadu nih keluar yang 3 atau 4 atau 6 atau sebenarnya gitu. Ini kalau lempar dadu, aku tuh hanya bisa membaca dadunya keluar apa. Nah, buat saya Hawking itu iman gitu, karena dia orang kalau makin Islam istilahnya, makanya orang Islam kan suka berpikir kalau kau suka berpikir, kau nanti nemuin Tuhan kira-kira gitu. Karena orang berpikir itu mentok nanti, mentok nanti dia akan, oh ini memang Tuhan nih kayaknya. Ya kayak mulai SM ini lah, kira-kira ini pusing gak ada duit, gak ada dana, segala kira-kira gitu. Setelah bekerja keras, itu kan dari sini kira-kira gitu. Nah tauhid itu dasarnya, orang agama itu dasarnya percaya sama Tuhan deh kira-kira. Maka kalau Nabi kan pernah ditanya tuh, Nabi sama masuk Islam nih, apa sih saya? Nabi kan jawabnya sederhana kadang-kadang, jangan bohong, kan gitu aja. Nggak ngapain, jangan bohong aja lah. Masa sih? Dulu orang masuk Islam tuh kalau kita lihat kan nggak serumit sekarang dong. Ya. Sekarang kan suruh baca syahadat, disaksikan banyak orang, mulai gitu, difoto berkali-kali, tidak enggak lah, fotonya di WA kan lagi enggak lah itu, asik juga ini. Dulu orang masuk Islam tuh sederhana, aku masuk Islam, itu jangan bohong ya. Orang cuma sementara bisa jangan bohong, nanti orang itu mau mabuk kayak juga kan. Nah, nanti kalau ketemu Nabi kan ditanya, habis dari mana? Masa mabuk? Kira-kira. Kalau orang itu demo deh, nanti tanya Nabi lagi habis demo Nabi kira-kira oh, ini Islam kira-kira. Nah, menurutku prinsip dasar tauhid ini, interpretasi kita atas tauhid itu membuat kita kemudian, karena tauhid itu kan mengakui lalu tidak mengakui gitu. La ilaha tidak mengakui untuk mengakui. Pertamanya apa? Kalau istilah Nabi itu gila lagi gitu. Tauhid itu kelahi dulu gitu, hancurin semuanya. Nanti habis itu kau akan ngaku gitu. Berpetualang dulu. Itu makanya Hasan Nabi menyebut Ibrahim itu bapak tauhid. Karena Ibrahim itu kan kelahi dulu kira-kira. Kelahi sama bapaknya, kelahi sama orang. Tidak ada nabi yang kelahinya enggak orang kelahi Ibrahim ya. Sama orang malam-malam tanya-tanya gitu. Dan cara Allah tuh mengisahkan Ibrahim tuh menurut saya senang sekali aku baca Ibrahim itu. Punya anak ya radikal lagi nama Ismail. Ini keluarga yang absurd lagi jarang sekali ditemukan jenis keluarga yang kayak gitulah. Punya istri yang dicemburui lagi tauhid gitu. Tauhid itu menurut saya dasarnya. Kalau orang bertauhid itu mesti nekat lah. Kira-kira prinsipnya gitu. Ya, ini doktrin dasar. Kalau sudah tauhid, maka keyakinan berikutnya di Islam itu adalah keyakinan untuk beramal soleh gitu, memberikan efek gitu. Ya. Dalam Islam, dan Nabi itu maslahat gitu. Hidupnya itu untuk kepentingan publik gitu, kira-kira. Dedikasinya tuh dia sudah meninggalkan egonya kira-kira. Nah, maka Allah itu kan dalam Quran selalu ngajaknya kan ngomong bisnis terus lah. Nanti kalau kau begini, kau akan masuk surga. Begini, kau akan dapat ini gitu. Artinya, kau tuh akan dapat banyak kalau kau mengorbankan banyak gitu kira-kira. Ada bukunya presiden yang bagus sekali. Cara Allah membuat strategi perdagangan Allah gitu. Jadi Allah tuh selalu kasih injeksi. Injeksi tuh agar orang tuh jangan kepentingan diri deh. Makanya Islam itu kan nggak suka sama pelit kira-kira. Pelit itu jahat banget deh kalau pelit itu barunya udah kayak sinek deh kira-kira. Dosanya tuh hampir mirip deket-deket lah menurut saya. Itu kan Ar-Aita juga dihubidi, Al-Haqmu Takasur itu kan Mekah itu kan kisah tentang pelit jangan kamu harus korbankan untuk kepentingan yang lain lah. Maka ayat 3 ina ataunya kalkasan pasal itu bagaimana nasaneka wal abdar itu kan sederhana 3 ayat tapi menarik loh. Berkorbanlah. Berkorban itu prinsip dasar Islam. Maka orang harus maslahat, membiasakan diri untuk
Kan Nabi itu kan, masya Allah ya, kalau kita lihat sirah-sirah itu kan Nabi itu kan yang paling sederhana sekali tuh hidup-hidupnya, dedikasi hidupnya untuk yang lain menurut saya. Menurut saya itu lambang daripada kekuatan Islam. Nah, kalau sudah maslahat, maka Islam itu membentuk tradisi pengetahuan, pembaruan. Gitu. Orang kalau memikirkan orang lain terus, maka dia kecenderungannya akan mencoba untuk membuat perubahan-perubahan solusi. Dan itu pengetahuan biasanya. Itu makanya orang Islam pintar sekali. Gitu. Tidak ada masa orang Islam segoblok ini ya menurutku ya. Karena ini dengan paling goblok dari Islam menurut saya. Karena nggak pernah ada sebuah zaman di mana kita bodoh semua kira-kira itu. Ada masa di mana kita pintar-pintar menurut saya. Wah itu kan masa indah itu. Menurut Al-Ghazali. Padahal pada masa itu kan konflik gila-gilaan. Ada Abbasiyah, Umayyah gitu. Tapi waktu itu orang bisa cemerlang-cemerlang. Nah itu karena dia selalu ya sederhana aja lah. Ritual Islam kan ritual yang harus menjadi berpikir loh. Orang sholat harus ngadap kiblat. Itu ilmu geografi kan berkembang dari situ. Di mana kiblat itu berada? Orang harus cari ilmunya. Hanya agama itu yang memastikan kemana arah sholat kita itu. Kalau orang ke gereja itu kan salah mau menghadap timur, barat, utara, selatan, nggak ada arah gitu gitu. Ini ajaran yang ibadahnya itu menjadi kita berpikir terus gitu. Oh iya ya. Sudah gitu kita harus hafal surat lagi kan. Tidak ada ibadah yang dimulai dari Al-Fatihah, kita harus hafal surat terus gitu. Makanya orang kan harus banyak hafalan kalau mau jadi imam segala macam. Syaratnya untuk mimpin sholat itu kan paling tidak apalagi banyak. Kasarnya kalau orang mau mimpin sholat, lo harus pinter dong gitu gitu kan. Masa lo mimpin sholat terus aku pulau terus. Namanya bodoh banget sih kira-kira. Ini bodoh banget sih orang ini kira-kira. Cuman baca Quran aja berkembang macam-macam menurut saya. Ini cuma satu amsal gitu. Betapa dahsyatnya pengetahuan ini, belum pengetahuan tentang ekonomi politik segala macam. Nah, dasar-dasar itu yang membuat mestinya kita tuh terdorong. Nah, benar kata Man, kultur itu kemudian mengubah dokter ini menjadi kacau balau. Tauhidnya lenyap, kemudian menjadi feodalisme tadi. Kasta-kasta ulama menjadi tampil ke permukaan. Ini menurutku dipengaruhi dua, Sunni dan Syiah kalau dalam buku ini. Di Sunni itu Muawiyah memang pengen bangun kerajaan. Kan? Sejarahnya memang sejak pasca Utsman itu memang mau bangun feodalisme. Gitu. Nah, Syiah sama aja, dia mengakukan imamah. Gitu. Imamah karena orang-orang Persia sejak dulu memang suka dengan orang besar, tunduk pada satu raja, itu memang tradisi Persia. Kalau kita lihat 300 itu loh, 300 itu kan orang Persia itu khas Persia gitu. Jadi mesti ada penguasa mutlak, kita menyembah penguasa itu. Nah Islam itu kan gila tuh, memotong arus ketundukan kayak gitu. Ya ini jawaban ala kadarnya lah kira-kira. Yang ngikuti logika Andre lah. Ala kadar ini ya jangan kayak gitu lah. Jadi ya gitu-gitulah. Nah begini bagus, nanti kita bisa ada diskusi ini begini. Ya karena SM itu kan kita Islamnya Islam Kristen ya. Nah ya walaupun dekat sama ISIS kita kiri duit dari ISIS tapi semangat gini. ISIS sudah menguasai 50% ya Suriah tuh. Oke Andre. Ada lagi yang mau bertanya atau mau berargumen? Teman-teman, Ini kayak perlu minum-minum sekali nih. Iya. Kok pesan apa dah? Iya. Mbak, pesan aja. Saya mau nanya mas. Indomaret lah ya. Terus Iya, jadi saya termasuk yang sangat berhati-hati untuk belajar Islam gitu karena ya apa namanya juga berangkat dari ajaran dari rumah gitu. Gimana kita belajar Islam ya kita belajar gimana sholat yang baik, terus gimana sebaiknya kita memilih misalnya kalau kita sakit gak ke dokter tapi kita lebih ke yang apa ya kayak pengobatan kayak gitu. Jadi bukan yang kayak gini gitu. Sampai suatu hari saya dikasih buku sama teman tentang liberalisasi Islam dan Mishkat. Terus mungkin teman saya itu mulai berpikir, mulai merasa saya ini udah mulai berubah gitu. Karena merasa saya agak udah mulai yang enggak apa namanya? Enggak sholat. jangan kayak Andre ya sholat. Andre mah bukan
mau sholat. Pencetus nggak harus sholat. Jadi apa? Ya stok pengetahuan saya tentang berbagai macam Islam itu sangat terbatas. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah Islam kiri ini sama dengan Islam liberal gitu? Ya. Sebenarnya beda agak prinsip ya. Menurut saya kalau bacaan saya dari Islam kiri itu mendorong Islam itu bukan membebaskan pemikiran gitu, tapi memang mendorong arah perubahan struktural gitu. Karena krisisnya Islam kiri bukan krisis belenggu, memang benar ada belenggu pemikiran tradisional, tapi sebabnya bukan belenggu pemikiran ini, sebabnya ada situasi struktural gitu. Kenapa orang jadi sangat blow on? Ya karena miskin semua nih orang ini kira-kira. Jadi kenapa orang kok tiba-tiba harus kembali ke ritual? Karena dia tidak punya jawaban paling rasional terhadap sistem ini gitu. Misalnya, kenapa sih kita kekal terus? Jawaban Islam normal kan? Ya karena nggak ngamalkan Quran sunasi, gitu lah jawabannya. Itu saking bingungnya melihat keadaan ini kan. Ini kan kalau sampai bingung-bingungnya, ya sholat lah jawabannya. Walaupun kadang-kadang kita temukan jawaban juga kalau sholat itu. Saya tuh menemukan jawaban ritual kalau soalnya personal. Gitu. Misalnya, aku lagi sedih nih kira-kira, aku susah ngasih jawaban rasionalnya. Ya sholat aja. Nanti lama-lama teringankan gitu. Itu kan psikologi nih. Jadi dari masalah itu kemudian tuh jadi lebih tatak lah gitu. Tapi itu sebenarnya nggak merubah fakta objektifnya gitu kira-kira. Nah, menurutku itu beda tegas antara Islam kiri dengan Islam liberal. Komitmennya adalah komitmen perubahan struktural. Gitu. Maka komitmen Islam kiri itu tidak menanggalkan ritual-ritual. Karena ritual itu menjadi landasan penting untuk melatih militansi. Gitu. Buat saya, kenapa Al-Ghazali agak kemudian rumit dan beribadah terus-menerus gitu menurut saya, karena kuncinya ada di situ gitu. Kita tuh nggak mungkin sendiri gitu menghadapi keadaan itu. Kita harus minta bantuan yang di Solo nih. Karena orang Islam tuh percaya pada Allah gitu. Lagi pusing ya, Allah dong turun tangan dong gitu. Nanti Allah akan turun tangan sendiri kalau kau sibuk ngetok-ngetok pintunya dia akan seperti buka lah kira-kira. Saya sekali ada diskusi yang mengatakan kalau kamu mendekati Allah tuh sedengkal maka Allah akan serasa kalau lari Allah akan kencang lagi gitu sana. Bahasa prinsip itu kayak prinsip gerakan, kalau lagi pusing, dekati Allah aja ketuk terus dong. Walaupun dosa kita banyak sekali, kalau kita ketuk berkali-kali kan Allah ya, iyalah Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Kudus segala macam lah. Itu kadang-kadang buat saya ritual itu menjadi penting. Ritual itu untuk membuat kita kemudian optimis menghadapi soal struktural. Ya, makanya Islam kiri sangat menghargai pengalaman personal. Untuk melompat keluar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural. Ya, karena apa ya? Ritual itu sudah merupakan kebiasaan sih. Kita biasa sholat gitu, kita enggak gitu. 5 kali kan udah rumit itu. Jadi udah kebiasaan deh kira-kira. Meninggalkannya itu sesuatu yang mengubah kebiasaan gitu. Apalagi kalau kita sudah menikmati wilayah itu. Gitu. Orang kan sulit kalau orang nikmati sholat itu kan lain gitu perkaranya. Kok bisa sholat 3 maghrib, habis itu sholat sunnah, habis itu tengah malam bangun, itu kan ada mungkin pertama mekanik gitu. Lama-lama kok bisa menikmati keindahannya gitu. Dan itu membuat biografi para sahabat itu kan indah. Nah berbangga saya tapi saya percaya aja. Ali yang begitu baik. Orang itu kan nggak mau mengorbankan diri sendiri kalau dia nggak punya eskatologi yang kuat. Kok nggak mungkin nyedekahkan isi dompet tuh orang miskin? Nih pasti itu kan nggak orang nekat pikirannya itu kan nggak ada karena rasionalnya nggak mungkin lah. Kok terus makan apa kira-kira? Ya nanti Allah lah. Ini kalau orang nggak punya apa ya penglihatan yang di atas rata-rata itu kan nggak mungkin gitu. Abnormal orang kalau sudah religius itu akan melompat di wilayah tanpa dasar kayak gitu. Ya menurutku Marx segala macam yang religius karena dia mengorbankan semuanya gitu. Ada tulisan hidup progresnya si Dede itu bagus sekali tuh. Karl Marx tuh udah rambutnya jenggotnya panjang-panjang, rambutnya gondrong. Orang kalau sudah rambutnya kayak gitu kan berarti kan nyempat cukur segala kira-kira. Udah saking stresnya kan dia kemudian anaknya mati satu persatu gitu kira-kira. Sampai dia nulis buku matematika ya nggak selesai gitu. Itu orang yang sudah melepaskan diri dari ego gitu. Pelepasan tauhid itu ya ego itu untuk terjun dan terlibat dalam persoalan kemanusiaan. Saya wilayah itu tidak meninggalkan itu. Makin kita makin
mestinya makin kita makin ritual, makin kita sosial. Gitu. Nah, orang kalau makin kusuk kok makin individual, itu berarti sholatnya salah ngadep menurut saya. Ini Tuhannya mau diadab ini Tuhan mana loh kira-kira. Kalau makin egoistik itu berarti bermasalah. Dan ini banyak kita temukan kan orang-orang jenis kayak gitu. Ya. Sholatnya kemudian. Kalau menurut Asghar Ali Engineer, orang itu sholat tapi tidak beramal soleh itu 3 faktornya kata dia. Bukan Ali Asghar Engineer, Roger Graudi. Pertama, dia memang goblok. Jadi memang kemampuan pengetahuannya itu hanya ibadah. Gitu. Dia nggak punya reference lain. Orang bodoh biasanya tidak mau tahu. Bodoh itu dekat dengan sombong, gitu kan? Kalau goblok dia akan sombong. Karena menutupi dirinya apalagi gitu. Karena dia orang goblok. Yang kedua bukan hanya goblok dia biasanya yang takut pada perubahan. Psikologinya dia takut, melindungi, membuat perisai dengan ritual. Yang ketiga kata Roger Graudi, itu biasanya orang itu tidak mau mengalami dan bisa saja pengalaman berkorban. Dia menjadi individualistik lah kira-kira. Graudi lebih mengamati tentang aspek psikologi. Orang begitu. Begitu kira-kira. Mas Andri, mantap Mas Andri langsung. Mas Andri ini begitu Mas Andri ini harus seperti itu gitu. Berarti kalau Andre ritualnya belum benar jelas belum kiri gitu. Saya itu rajin masih masalah. Andre itu rajin tahajud duha. Kalau ada sholat Itu sunat. setahun sekali itu adalah 10 doang kali. Habis acaranya masih ada sholat sunat banyak. Itu Sholat sunat. 20 tahun tuh rajin itu. Itu standar rajin itu. Dulu kali. Tapi dia Begitu Mas Andre. Aduh. Pak ya ada pertanyaan teman-teman yang lain. Nanya Pak. Wah, mantap sekali. Kau ini udah berislam sekali. Iya. Saya mau lihat dulu kan sejarahnya Islam lahir kan buat semangat keegaliteran kan Pak. Ya mungkin zamannya feodal Arab dulu kan mungkin kalau kerajaan mungkin diturunkan ke anaknya apa kemana. Nah, setelah Islam datang kan sistem kepemimpinan di Arab kan Madinah itu kan dipimpin oleh Muhammad yang nggak dari dia memiliki duit yang banyak ataupun dia dari keturunan seorang pemimpin Quraisy apa kan dia kan orang biasa. Berarti dia identik dipilih secara kesepakatan lah. Jadi orang biasa bisa milih. Nah, setelah Nabi Muhammad 4 sahabat. Setelah itu Muawiyah ya. Muawiyah. Setelah Muawiyah kan kembali lagi turun ke anaknya. Nah, ini berarti nih Islam dari Muawiyah ke anaknya nih udah balik lagi ke zaman-zaman feodal dan saya nganggapnya tuh wah ini Islamnya udah nggak bener lagi. Jadi selama ini dari Muawiyah ke anaknya sampai sekarang tuh berarti bukan semangat Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu Pak. Nah itu gimana Pak? Cara dekonstruksi. Berarti mungkin aja selama ini kita tuh ngikutin semangat kayak keegaliteran nyawa Nabi Muhammad tuh terkikis oleh pas zamannya itu Muawiyah ke anaknya itu Pak. Iya, jadi saya kawankan juga ya. Indahnya Islam itu karena sejarah perjalanannya itu penuh dengan kemelut. Dan itu kita semakin sadar bahwa agama ini benar. Agama ini benar bukan karena dipenuhi oleh para jagoan-jagoan, tapi banyak para penyelenggaraan di dalamnya. Gitu. Ini agama ini untuk manusia normal, kira-kira gitu. Yang mudah sekali berkhianat. Bayangin. Nabi belum dimakamkan dan ribut lah. Itu kan masa fitnah yang luar biasa. Betapa sulitnya gitu. Ajaran ini tegak gitu. Ketika sang pembawa ajaran itu wafat. Yang istimewa dari Nabi itu pertama Nabi nggak punya putra yang sampai kecuali Fatimah. Tidak punya putra yang sebenarnya bisa membuat ada peluang sistem takhta berdasarkan atas keturunan. Itu tidak ada. Keturunan Nabi meninggal satu persatu.
Allah benar menyiapkan ajaran ini demokratis menurut saya. Yang kedua, asbabun nuzul Nabi sederhana. Ini beda dengan Yusuf. Ini beda dengan Isa ya, yang terpilih benar lah kira-kira. Ini beda dengan Musa ya, kasih tongkat lah kira-kira. Dramatik loh. Musa tuh bayi lahir digelintirkan di sungai gitu. Yusuf itu kan saking tampaknya loh kira-kira. Jadi secara personal tuh sebelum Nabi Muhammad kan Nabi keren-keren semua ya kira-kira. Noh bisa bikin perahu gede yang muat semuanya dengan teknologinya gitu. Jadi superhero nya tuh kayak the Avenger-nya tuh ada di sebelumnya lah kira-kira. Jadi isinya Yusuf, Isa segala macam. Wah mantap sekali yang kayak kulkas gitu. Nah menurutku Nabi itu kan tidak bisa berketurunan apapun, orang biasa. Dan sianya protar gitu ya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Sayang, kalau kita jadi anak yatim atau melihat anak yatim piatu tuh sadar bahwa protar itu terbentuk karena keturunannya terputus. Gitu. Jadi dia nggak punya sandaran. Gitu. Ini Nabi miskin lah. Gitu. Lebih miskin ketimbang Isa. Kalau Isa itu kan sejak bayi bisa ngomong kira-kira. Orang hebat sekali sejak bayi. Untung nggak ada cek-cek dulu. Kalau ada siaran langsung pasti Isa tuh jadi pilihan acara yang menarik kira-kira gitu. Pertama posisi Nabi. Yang ketiga ajarannya tuh nggak rumit gitu. Nabi itu kan sederhana sekali kalau ngomong. Apa yang dia lakukan ya nggak ada mukjizat. Mukjizat Quran sialnya Nabi buta huruf kan begitu tuh. Jadi ini Quran tuh ya dia diwahyukan dikatakan ini kan bukan ajaran yang kalau Musa buat tongkat nggak ada bunyi ketok ular ketok dramatiknya tuh hebat gitu. Nabi itu enggak tahu kasih ayat kasih tahu dong Irfan kasih tahu dong karena sederhana ini personel kitab suci ajaran ini menjadi sangat mendekonstruksi gitu. Nah, ajaran ini menurut saya lebih maju ketimbang zamannya. Lo punya ajaran juga ini kayak komunis ekstrem lah gitu. Yang miskin sekarang dilindungi, yang kaya bagi dong kekayaannya kan pas di rumah masyarakat pedagang. Kalau kamu ke Mekah sekarang aristokrat Mekah sampai hari ini. Kapitalis. Tiba-tiba ada ajaran kapitalis lalu Nabi yang bilang, "Woi, bagi dong kekayaannya." Kan repot sekali. Al-Haqqu takasur itu Tuhan yang membuat kekayaan masuk neraka. Repot sekali. Ya kalau kita baca itu sebagai orang miskin normal, karena kalau kita baca surat itu sebagai orang kaya. Makanya saya rasa Abu Rizal Bakri nggak mungkin baca surat itu kan. Ini surat penuh kritikan semuanya kan. Ini orang kaya suruh bagilah, suruh inilah. Kayaknya tersangkanya seluruh kitab suci itu orang kaya. Bagi dong, nggak boleh dong kamu masuk neraka loh. Yang nanti di surga itu kamu gini. Ajaran ini lebih cepat dengan zamannya. Karena lebih cepat zamannya, ajaran ini kemudian sudah cepat zamannya, cepat berkuasa. Gitu. Ini tangan orang Arab kan kencang-kencang perang menang terus kan kita. Entah itu juga karena Tuhan turun tangan, atau memang orang Arab lagi militer-militernya menang terus perang. Menang, kuasanya gede banget cepat atau enggak. Terus tata kelolanya membingungkan. Muawiyah misalnya. Ya dia ini memang bandit, tapi dia ini yang memperluas Islam sampai sekarang gitu kan. Repotnya pas Nabi ini kita rumit menghakimi orang gitu. Karena ajaran ini hebat tidak jangan orang suci. Utsman misalnya hebat nggak dikasih Quran, tapi kekuasaan dibagi antar keluarga gitu. Kan rumit gitu. Ini kayak hadapi Indonesia sekarang ini loh. Ini bandit. Kita mengadili mereka ya nggak bisa kan kalau banyak juga mereka juga punya jasa lah kira-kira gitu. Nah Islam itu indahnya adalah kita nggak bisa menjatuhkan prejudice pada orang itu. Sikapnya kemudian ya kita harus mengembalikan episode semangatnya. Yang bener apa ya? Bener ya Islam di awal Nabi itu protar, sederhana dan misinya pembebasan. Kalau kita menengok sejarahnya rumit karena sejarahnya agak cemradu ya. Paling frustasi kita melihat sejarah itu karena kasihan semua kita lihat. Terus dibunuh itu justru Nabi dipotong kepalanya itu kan susah sekali kita membaca itu. Saya kalau sudah membaca episode fitnah itu terpekur ini apakah keinginan Tuhan gitu kira-kira atau memang ini saking bejatnya manusia kira-kira. Nabi belum lama meninggal kira-kira. Masa langsung lenyap semua ajarannya kan gitu kira-kira. Nabi belum lama nih sampai Aisyah ya bertempur dengan Ali itu repot banget itu. Iya.
indah karena ya Allah, Allah tuh luar biasa ngasih pelajaran kita ya. Kamu tuh jangan mudah percaya, bisa konflik nih di antara kita kalau nggak hati-hati. Gitu. Figur menjadi penting. Nabi yang seperti itu menjadi sangat penting sekali. Maka menurutku ya Islam yang awal adalah Islam yang memiliki semangat seperti yang disebut oleh kitab suci itu, egaliter, penuh maaf gitu, dan kita kemudian juga mendorong pembebasan seperti yang aku bayangkan di Islam ini itu. Bukan feodal, bukan berjuis, bukan akhmuat. Kenapa Qurannya surga bisa-bisa? Ya karena Allah mengikat hati orang miskin gitu. Orang miskin itu bisa berubah, ya kasih tahu dong, enak loh besok tuh kamu ketemu bidadari yang muda terus. Karena orang miskin Arab lihat para bangsawan yang kaya semua ya, waduh apa ajaran ini? Ya Allah kan nggak mungkin ajaran ini abstrak banget. Nanti kamu akan mendapatkan ketenangan, enggak lah, Allah harus provokatif lagi gitu. Yang surga itu ada sungainya itu ada bidadari macam-macam pak. Itu untuk orang zaman dulu kira-kira. Itu untuk ngeraih orang miskinnya itu lah. Itu kan orientasi Islam dari proletar banget juga. Ya kalau orang orientasi Islam nggak proletar, ngapain surga dikasih sangat detail gitu. Itu ngajak orang miskinnya. Sampai sekarang orang miskin itu kan harus kasih bantuan duit gitu. Lo mau ngajak orang miskin itu mau das kapital, terus saya ya. Kalau orang miskin harus kerja sosial segala macam. Ya bisa bunuh diri gitu ya. Yang penting solusinya mas. Solusinya kasih BLT. Gitu. Allah tuh macam Allah pragmatis dalam soal kayak gitu. Gak rumit-rumit. Quran kan gak rumit banget kira-kira. Kalau kita baca itu kan sederhana-sederhana. Nggak ada teorinya kira-kira. Ya, ini mas terkait kalau membaca Islam kiri kan Ali Syariati juga salah satu kemudian tokoh yang banyak dikutip lah pendekatan sosiologis. Dia melihat membaca sejarah juga kemudian membelah sejarah itu membagi bahwa kemudian ada kelompok penindas dan yang tertindas dan kemudian memetakan 3 kelompok itu menjadi Korun dengan Fir'aun dengan Habil bukan raja Korun, Fir'aun dan satu lagi Bal'an pendeta itu. Dia melihat bahwa tiga tokoh, kalau enggak raja Fir'aun penguasa, terus Bal'an itu pendeta dan Korun itu simbol dari kekuasaan pasar gitu. Dia membagi dalam ruang sejarah seperti itu. Kemudian yang menariknya dia kemudian melihat bahwa ada 4 penjara manusia ya. Penjara yang paling terakhir disebutkan Mas Eko tadi tentang ego gitu. Dan itu yang menarik menurut saya, ketika orang melampaui historitas dirinya, bagaimana lingkungannya yang mendeterminasi dia dan bagaimana dogma-dogma sejarah yang atau kemudian dogma-dogma nilai yang dianut dia bisa bebaskan. Pada akhirnya kemudian penjara terakhir manusia adalah egonya sendiri gitu. Nah itu yang menurut dia paling sulit katanya dilampaui oleh manusia karena nah itu yang menurut saya refleksi seperti yang disampaikan Mas Ewo tadi tentang penjara terakhir manusia yang disampaikan Ali Syariati juga bahwa itu yang susah dilampaui oleh manusia. Orang mungkin bisa melawan mendekonstruksi lingkungan yang di sekitar dirinya, tapi ketika berhubungan dengan egonya itu yang kemudian menarik tadi bahwa kemudian Islam adalah ajaran yang kemudian menitik beratkan pada pengorbanan itu. Konsepsi etiknya pengorbanan. Kalau di situ kita melihat bahwa kemudian sejarah gerakan Islam misalnya di Indonesia agak sulit kita mencari monumen itu mas. Monumen ada nggak monumen orang mau mengorbankan gitu? Karena kalau mungkin sejarah Islam secara umum kita bisa melihat ada monumen-monumen itu. Nah di Indonesia saya pikir belum ada monumen itu. Saya belum lihat ada monumen pengorbanan itu belum ada. Atau masih ada? Iya. Menurutku pentingnya keluarnya buku Haji Misbah itu dan lain itu ya. Kita mengenal Misbah ya. Yang militan progresif. Dia disyariatkan Islam dibuang sampai ke Papua gitu, Papua Barat. Itu menurutku di antara dari orang yang benar martir lah. Kenapa dia jadi martir? Karena dia bersekutu dengan komunis. Orang Islam kalau ketemu sosialisme tuh jadi klop gitu.
Makanya pemain itu kan nggak mau melarang partai komunis Iran, karena komunis dengan Islam itu kompetitor gitu. Jangan dihilangkan. Kalau nggak ada komunis repot Islam ini. Pemain aja sudah prediksi gitu. Dalam sebuah negara yang punya partai Islam itu ada partai komunis. Gitu. Karena itu cara kita untuk fasta begitu khairatnya itu di situ. Kalau nggak ada komunis nggak akan akan bertarung. Gitu. Nah, menurut saya Misbah itu wakil yang selama ini disembunyikan fakta-faktanya. Pada tingkat ini beda dengan Haji Ahmad Dahlan atau Hasyim Asy'ari yang tergolong aristokrat yang punya pondok, punya kapital ya. Si Ahmad Dahlan juga seperti itu. Nah, proyek-proyek keagamaan adalah proyek kultural. Kalau Muhammadiyah ya profat bid'ah gitu lah. Pertarungan ada pertarungan keyakinan gitu. Sedangkan NU ingin mempertahankan tradisi, mencoba memapankan sebuah tradisi. Misbah kan memotong itu semuanya. Ya ini kolonial gitu, kolonial. Nah, ini eksploitasi. Bagiku waktunya memang sekarang ini kita mencoba menghidupkan kembali tokoh-tokoh itu. Karena ada harus inspirasi. Aku senang kalau kawan-kawan mempelajari tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang disebut oleh Syariati. Itu orang hebat sekali. Hanya orang itu yang disebut oleh Nabi akan dibangkitkan di akhir-akhir sendirian. Yang semua bangkitkan bareng hanya dia sendirian kira-kira. Semakin revolusioner yang menurutku. Karena Nabi bilang seperti itu kan. Mereka Abu Dzar dan Muhammad gitu. Nah, Nabi benar-benar Muhammad aja, Muhammad aja. Nah, penting tokoh-tokoh historis itu. Aku setuju sekali. Kita perlu mencoba membuat pintu itu untuk masuk. Atau kita membaca tokoh-tokoh itu dengan perspektif struktural. Biasa tokohnya siapapun, tapi bacanya dengan struktural. Nah, dulu ikhtiar kesana, proyek itu berhenti agak lama. Ya, aku terakhir nulis buku kisah-kisah pembahasan dalam Al-Quran itu sebenarnya itu ingin mencoba melihat kesana itu kembali dengan bacaan struktural. Ada buku bagus sekarang ini, judulnya Maryam. Maryam itu tulisan Islam, Kristen, Yahudi tentang Maryam. Maryam itu sama, ceritanya 3 kitab itu serupa. Gadis proletar gitu, yang suri gitu, lalu dikasih mukjizat yang banyak gitu. Maryam itu kan perempuan tertutup ya kira-kira, nggak mau apa-apa. Ini Kartini lah, kepikir di dalam lah kira-kira. Gitu. Tapi dia punya pikiran, dia resah dengan suasana sosial. Ketika dia resah, dia kucilkan diri aja, uzlah. Nah di semua kitab itu cerita Maryam itu mirip semuanya. Mukjizatnya itu diberikan oleh Allah agar dia sebenarnya, ya kalau buku itu bicarakan tentang fenomenologi Maryam, sebenarnya saya pernah nulis tentang Maryam itu ya keresahannya itu keresahan sosial. Nanti kelak Zakaria itu kan cemburu agak dengan Maryam karena orang kok hebat sekali ya. Lalu Zakaria berdoa, dikasihlah dia namanya putra Yahya. Yahya itu sebenarnya nama yang Allah turun tangan. Tidak pernah Allah turun tangan kasih nama kecuali Yahya. Disebut oleh Al-Quran tuh, kok kasih nama tuh Zakaria? Yahya gitu. Allah sampai intervensi nama itu kan berarti luar biasa orang ini. Dan kemudian Yahya kan jadi martir benar, dibunuh dia dengan potong kepalanya. Disebut dengan Yahya sang pembaptis. Nah, Yahya ini kemudian dia penebus dosa, dia melawan feodalisme yang kejam. Sampai nanti satu saat rajanya itu nikah dengan keponakan. Yahya kan kritik keras gitu. Bukan soal memang benar itu soal pernikahan nggak benar lagi ya. Tapi Yahya selain itu persekutuan juga benar. Masa nikah sama keponakan kerajaan nggak dibagi dong gitu. Lalu si perempuan itu kan mengatakan, aku mau kau nikahi asal mas kawinnya tuh kepalanya Yahya. Maka dia dipotong jadi mas kawin. Itu Allah senang ngasih tahu nama. Itu Yahya tuh pengorbanannya luar biasa. Kelak dia menjadi kepala jadi hidangan pernikahan. Itu kemudian nanti diazab bisa sama Allah. Film Yahya itu untung belum ada gitu. Benar sekali. Karena kalau Allah marah itu, kalau kamu lihat film The Exorcist itu film Ridley yang menerjemahkan hukuman Allah beneran. Wah itu teknologinya canggih sekali. Sampai Musa tuh lempar-lempar gitu kira-kira. Dan dikasih gitu. Allah tuh terus saya sangat marah sama Musa. Kalau Musa sangat marah sama Fir'aun. Karena Fir'aun tuh bisa ngambil itu anda. Ini orang kan ngawur sekali. Fir'aun ini kira-kira. Ini udah dikasih bukti beres. Musuh. Buatku kisah-kisah martir itu. Nah sekarang itu kan kemudian bagaimana membuat cerita-cerita kitab itu heroik. Sayang kita itu kan nggak banyak orang kenal Yahya, nggak banyak orang
dalam Quran, dalam episode Nabi itu banyak turun tangan lah kira-kira. Nah indahnya Quran tuh karena detail soal itu, turun tangannya Allah. Makanya menurutku orang yang percaya pada Quran itu biasanya orang yang percaya Allah itu akan campur tangan. Gitu. Dalam soal sepele aja Allah campur tangan, konteks rumah tangga itu Allah campur tangan kok kira-kira. Apalagi yang soal gede lain gitu. Makanya la ilaha illallah tuh udahlah nggak ada kecuali Allah ada kira-kira kan orang kayak gitu kira-kira. Udahlah nggak ada nih Allah aja lah kira-kira langsung hubungan langsung kita ini kira-kira. Nggak ada itu kan jadi radikal sekali orang kayak gitu.